Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya kalau kita masih ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena Tuhan terlalu hebat di dalam hidup kita. Haleluya. Kita semua tahu bahwa dalam menghadapi akhir zaman, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak tantangan yang kita hadapi, bahkan ancaman yang datang silih berganti dalam hidup kita, yang membuat iman kita semakin hari semakin merosot, iman kita semakin hari semakin hilang dari hadapan Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman Allah di pagi hari ini yang ingin saya bagikan bagi kita semua, bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Ibu dapat tetap kuat bertahan di dalam menghadapi setiap tantangan hidup kita. Di dalam kebenaran dalam Keluaran pasal 14 ayat ke-13 sampai ayatnya yang ke-16, ini mengisahkan bagaimana bangsa Israel dituntun Allah keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada mereka. Waktu dalam perjalanan mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya dengan tujuan untuk membinasakan mereka. Keadaan ini merupakan suatu keadaan yang membuat mereka semakin hari semakin takut, sehingga ketakutan itu membuat mereka, iman mereka semakin hari semakin hilang dan luntur dari hadapan Allah. Oleh sebab itu, dengan keadaan yang terjadi, Musa menguatkan hati bangsa Israel untuk tetap kuat percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap belajar percaya kepada Allah. Hal yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13b, berkatalah Musa kepada bangsa Israel, janganlah takut. Waktu Musa memperkatakan jangan takut, ia lagi menaruh harapannya yang sungguh kepada Allah, imannya yang kokoh kepada Allah, bahwa dia percaya Allah yang dia sembah, Allah yang dia percaya sanggup untuk menolong mereka, sanggup memberikan kekuatan bahkan keselamatan di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, lewat kebenaran yang sama yang ingin saya bagikan bagi kita semua di pagi hari ini, mari apapun yang menjadi masalahmu, baik itu kesakitan kah, kesulitan ekonomi di dalam keluargamu, bahkan kesulitan di dalam setiap pekerjaanmu, mari jangan pernah engkau takut untuk menghadapi segala hal. Percayalah bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah yang kita percaya sanggup memberikan kekuatan yang besar bagi hidup kita, bahkan sukacita yang melimpah dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Tuhan memberikan kekuatan roh keberanian itu bagi kita, supaya dengan roh keberanian itu ada kekuatan yang besar mengalir dalam kita, memampukan kita untuk menghadapi segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Hal yang kedua, untuk Bapak Ibu dan saya tetap kuat bertahan menghadapi segala tantangan hidup dalam kehidupan kita, maka ayatnya yang ke-13b berkata, tetaplah berdiri dan lihatlah keselamatan yang daripada Allah. Oleh sebab itu, lewat kebenaran ini saya mau bilang, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menghalangi hidupmu, dengarlah, pastikan engkau dan saya tetap ada di dalam tangan Tuhan. Jangan engkau pernah berlari meninggalkan Tuhan, jangan engkau pergi meninggalkan Tuhan, tapi pastikan dirimu dan diriku tetap ada di dalam tangan Tuhan. Sebab waktu kita ada di dalam tangan Tuhan, kekuatan Allah yang maha hebat itu akan memampukanmu dan memampukanku untuk tetap kuat menghadapi setiap hal bersama dengan Tuhan. Bahkan saya percaya waktu kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita cakap melakukan perkara-perkara yang hebat bersama dengan Allah. Hal yang ketiga, untuk bagaimana saya dan Bapak Ibu tetap kuat menghadapi setiap tantangan hidup kita, di dalam ayatnya yang ke-16 firman Allah berkata bahwa Musa melakukan segala hal dengan penuh ketaatan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia tidak melakukan karena melihat keadaan, tapi waktu dia melakukan, dia mau tahu, dia mau melakukannya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Apapun situasi yang dia hadapi, apapun keadaan yang dialami, dia mau belajar taat melakukan kehendak Allah, sebab dia percaya hanya Allah yang dapat menolong mereka, hanya Allah yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Kebenaran yang sama pun yang ingin saya
bagikan, mari jangan lihat kepada situasi. Meskipun keadaan tidak mendukung kita, meskipun situasi tidak sesuai dengan iman kita, tetapi percayalah, mari taat melakukan kehendak Tuhan, supaya pertolongan Allah nyata di dalam hidup kita, dan mujizat Allah terjadi di dalam hidup kita. Biarlah kebenaran ini memberkati kehidupan kita semua. Haleluya.